Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids! Selamat datang di Beloved Kids Online Service tanggal 7 Maret 2021. Kaitin mau tes ombak dulu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes! Beloved Kids, yeay! Woo! Kaitin bisa dengar suaranya semangat semuanya. Oke. Kaitin kali ini mau kasih tahu nih 3 nama terbaik di minggu ini. Ini dia nama-namanya. Oke, untuk nama yang belum ada, jangan menyerah ya adik-adik dan terus semangat. Sekarang saatnya kita mau mulai pujian dan penyembahan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di pagi hari yang cerah ini, kami semua sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan berkatilah ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami semua berjalan dengan lancar acaranya. Kami semua adik-adik juga memahami firman Tuhan hari ini. Kami tetap semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Kalau gitu langsung aja ya adik-adik. Udah pada semangat kan? Udah pada siap kan? Oke deh, selamat beribadah. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus kekuatan setiap kita. Amin. Sambil tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi bagi setiap kita. Sama-sama lebih semangat lagi akan pujian ini. Dari awal katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama lambaikan tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan
goncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama adik-adik beri tepuk tangan yang dahsyat, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Katakan sekali lagi, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Sekarang kita mau menyatakan bahwa kasih Yesus lebih indah, lebih dalam, dan lebih tinggi dari apapun. Yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, sekarang Kak Siska mau dengar suara adik-adik yang perempuan aja. Kita nyanyi, tapi temponya lebih lambat ya. Jadi dengerin musiknya baik-baik. Siap semua? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, mana suaranya? Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tepuk tangan untuk yang perempuan. Sekarang kita tes buat adik-adik yang cowok-cowok aja. Nyanyinya tapi harus lebih semangat dan lebih cepat. Siap-siap ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Mana suaranya? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus
adik-adik lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Beloved Kids, Mari adik-adik, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita berlipat tangan, tutup mata, kita boleh satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat hidup kami. Kami bersyukur atas pertolongan anugerah Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Ini syukur kami ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk, lebih sungguh lagi angkat tangan adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk lebih sungguh lagi adik-adik, sama-sama kita boleh angkat pujian ini. Katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah
Oh, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Hosana. Mari adik-adik sama-sama kita boleh angkat tangan kita. Kita sembah nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami sembah Engkau. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik terus menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia Bapa yang sungguh baik. Adik-adik, naikkan permintaan adik-adik hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Lebih sungguh lagi memuji nama Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan, Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik, sama-sama kita boleh kembali satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau tahu apa isi hati Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Henry dalam ibadah minggu hari ini.
Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Beloved kid, yeah. Hari ini Kak Henry akan membawakan firman Tuhan dengan tema bulan ini yaitu rajin. Dan hari Minggu ini kakak akan membahas mengenai subtemanya yaitu hikmat. Nah, mari siapkan adik-adik Alkitabnya. Nanti kita akan baca dari Amsal 10 ayatnya ke-4. Sekali lagi, Amsal 10 ayatnya ke-4. Yang sudah siap Alkitabnya bisa katakan amin adik-adik. Kurang semangat nih. Yuk sekali lagi kakak tunggu ya. Amsal 10 ayat ke-4. Yang udah buka, udah siap, boleh katakan amin? Amin, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Amsal 10 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, jadi hari ini adik-adik kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang tentunya rajin. Nah, bicara mengenai rajin, di sini siapa nih yang rajin? Ayo, siapa yang merasa rajin? Ayo. Nah, kakak percaya bahwa kita semua pasti mau rajin, betul ya? Nah, pertanyaan kakak hari ini, apa itu rajin? Rajin adalah suka bekerja, belajar sungguh-sungguh, selalu berusaha dan giat. Nah, mari buka Alkitab, kita ambil sekali lagi dari Amsal 10 ayatnya ke-4. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. Yuk. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu Salomo? Ayo, pernah nggak dengar yang namanya Salomo atau tahu Salomo? Bilang saya. Iya. Oke. Nah, kitab Amsal ini tahu nggak adik-adik? Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, Raja Salomo adalah Raja Israel yang paling bijaksana, berhikmat pada zamannya. Tahu nggak adik-adik? Salomo menggugah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Nanti adik-adik bisa baca ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Ayah ibu, papi mami nanti bantu ya. Ini bukakan 1 Raja-Raja ayatnya ke-32 ya. 1 Raja-Raja 4 ayat ke-32. Nah, karena Salomo ini tadi kita tahu bahwa dia tercatat menggugah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Nah, berarti apa? Raja Salomo adalah orang yang rajin tentunya. Nah, contoh orang yang rajin itu adalah rajin berdoa, rajin baca firman, rajin menyembah Tuhan, rajin belajar, dan sebagainya. Nah, mulai dulu adik-adik dari hal yang kecil ya. Kan masih kebanyakan dari adik-adik semua ini kan sekolahnya dari rumah ya, online ya. Nah, begitu bangun tidur, kita doa, mengucap syukur. Nah, hal yang terkecil yang bisa kita bantu adalah mulailah dengan membereskan tempat tidur masing-masing ya. Nah, di sini adik-adik ada 2 hal yang mau kita renungkan supaya kita gimana supaya bisa rajin. Nah, yang pertama adalah miliki ketekunan ya, miliki ketekunan. Yuk kita buka lagi Alkitabnya dalam kitab Amsal 8 ayatnya ke-17. Sekali lagi Amsal 8 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Sekali lagi ya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah, tekun adalah ketetapan hati yang kuat, teguh, untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Nah, bagaimana ketekunan itu dapat dibentuk? Yang pertama, melalui ujian. Itulah sebabnya adik-adik, terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Dengan tujuan supaya apa? Supaya kita memiliki ketekunan. Melalui latihan, itu yang kedua. Ya, tadi yang pertama melalui ujian, yang kedua melalui latihan. Ketekunan itu tidak terjadi dalam sekejap mata, tapi perlu dilatih dari perkara-perkara yang kecil ya, supaya kita ini dengan latihan kita
siap menghadapi setiap masalah dan kita bisa menghasilkan ketekunan ya. Nah, kitab Ibrani 10 ayat 36 berkata demikian. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 36 berkata demikian. Kita buka kembali ya adik-adik Alkitabnya ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau memperoleh janji Tuhan? Angkat tangan. Amin, puji Tuhan. Nah, makanya itu adik-adik harus dengan tekun ya, supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh janji Tuhan melalui keseharian kita. Ya, jadi kita baca firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca dan dilupakan, tapi untuk dilakukan menjadi pelaku firman, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Tadi yaitu kita belajar dari Raja Salomo bagaimana kita bisa memiliki ketekunan, ya. Dan yang kedua, ya, hal yang perlu kita renungkan hari ini supaya kita rajin adalah miliki komitmen, ya. Kita ambil dari Daniel 1 ayat 8 ya. Kalau ada yang ingat, kakak pernah bawakan juga ya tema mengenai Daniel ya, yaitu Daniel 1 ayat 8, bagaimana seorang Daniel itu punya komitmen yang kuat. Yuk kita buka kembali yuk Alkitabnya adik-adik dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-8 ya. Daniel 1 ayatnya ke-8. Yang sudah sana boleh kata amin adik-adik. Amin ya. Kakak bacakan ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, adik-adik, kenapa sih Daniel maksudnya tidak mau menajiskan diri dengan tidak mau makan santapan raja dan minum dari anggur yang dihidangkan? Bukan karena Daniel tidak doyan makanan atau minuman yang dihidangkan oleh raja, tapi Daniel tahu bahwa apa? Biasanya makanan dan minuman yang dihidangkan itu sudah terlebih dahulu dipersembahkan pada dewa-dewi. Nah, makanya di sini adik-adik, ya, Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Itu artinya Daniel tetap pegang komitmen kuat, nggak rakus ya. Nah, saya akan berkomitmen. Yuk adik-adik kita ngomong sama-sama yuk. Saya akan berkomitmen ya. Nah, mungkin adik-adik telah mengucapkan kalimat ini berulang-ulang ya. Saya akan berkomitmen, saya akan berkomitmen. Tapi apakah adik-adik sungguh memahami makna kata tersebut? Jujur, bukankah adik-adik kerap melanggar apa yang menjadi komitmen kita? Arti paling sederhana dari komitmen adalah janji. Kita berjanji untuk melakukan ini atau tidak melakukan itu dan memutuskan untuk bersikap begini dan begitu. Nah, apakah kita sudah konsisten dengan komitmen kita? Itu pertanyaannya. Nah, komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ibaratnya adalah seperti suatu kontrak. Iya. Nah, adik-adik, komitmen kita bersedia untuk melaksanakan janji kita tidak hanya pada saat ini saja, tetapi terus berkelanjutan dan secara terus-menerus. Komitmen dibangun dengan sebuah kasih yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Ya, nah kita baca kembali yuk ayat penutup Amsal 1 ayat 8. Sekali lagi Amsal 1 ayatnya ke-8. Ya, kakak bacakan ya. Demikian firman Tuhan Amsal 1 ayat ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, adik-adik, hari ini sekali lagi kita belajar ya bahwa untuk menjadi anak Tuhan yang rajin, kita perlu yang pertama apa tadi? Miliki ketekunan. Ya, tadi kita sudah belajar dari Raja Salomo. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki komitmen. Dan kita belajar dari seorang tokoh yaitu Daniel, anak muda yang berketetapan tidak mau menajiskan dirinya, tapi dia tetap setia berpegang pada janji-janji Tuhan. Ya, dan adik-adik hari ini kita belajar ya bagaimana kita menjadi anak yang rajin. Dan tadi Amsal 1 ayat 8 sudah menjelaskan bahwa adik-adik kita harus mendengarkan didikan siapa? Ayah dan ibu kita ya, yang selalu mendidik kita, pembimbing kita ya, tentunya dengan dasar firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini,
Mari kita kembali tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba percaya bahwa pada hari ini kami berkumpul bukan suatu kebetulan, tapi kami sudah sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, dan kami sudah mempelajari dan meyakini bahwa setiap bagian jaminan yang ada pada Kristus sudah menjadi bagian dari kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan segala kebaikan-Mu pada kami, yang telah menyatakan segala kemurahan-Mu, dan juga menyatakan semua sabaran-Mu, agar jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan setiap orang percaya memperoleh jaminan kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami akan bawa korban syukur kami. Hamba berkati setiap tangan-tangan mereka tidak pernah kekurangan, apa saja yang mereka pegang kerjakan. Hamba percaya punya iman mereka diberkati, selalu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa korban syukur ini bukan kami minta berkat, tapi justru sebelum kami bawa korban syukur, kami sudah diberkati Tuhan Yesus berlipat kali ganda secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukur ini hanya dalam satu nama yang hidup, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Mari sama dengan iman percaya kita katakan amin. Haleluya. Adik-adik, siapa yang tadi dengerin firman Tuhan dengan baik? Duduknya yang manis, terus fokus dengerin firman Tuhan. Wah, Kaitin melihat secara virtual adik-adik pada duduk baik tadi. Hebat! Kalau gitu Kaitin mau nanya lagi, siapa adik-adik yang tadi dengerin firman Tuhan dan merasakan kebenarannya? Angkat tangan. Wah, hebat semuanya. Tepuk tangan buat adik-adik. Oke deh kalau gitu. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik bisa kirim persembahannya melalui nomor rekening yang ada di sebelah kanan Kaitin. Tada! Nah, atas nama rekeningnya Gereja Tiberias Indonesia ya. Dan adik-adik saat memberikan persembahan secara online, adik-adik tulis di notes-nya persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Oke, jangan lupa dikasih notes-nya ya. Kalau gitu, selamat memberi. Nah, sekarang siapa yang masih sering membaca Alkitab setiap hari?
Hebat adik-adik semuanya. Kalau begitu pasti langsung bisa jawab nih pertanyaan yang Kak Itin kasih. Oke, ini dia pertanyaannya. Nah, adik-adik, sudah pada tahu kan pasti jawabannya apa? Kalau gitu, buruan adik-adik jawab dengan cara adik-adik tulis di kertas atau adik-adik bisa buat dalam bentuk video, kemudian adik-adik upload di Instagram feed adik-adik, dan jangan lupa tag Beloved Kids ya di @beloved.kids. Oke. Nah, kalau begitu sekarang Kak Itin mau kasih 7 pasal bacaan untuk minggu ini. Ini dia. Nah, adik-adik, itu dia 7 pasal yang harus adik-adik baca dalam minggu ini. Jangan lupa ya untuk baca setiap hari, oke? Kalau gitu adik-adik, selamat membaca Alkitab. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama ya seperti minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Amsal pasal 6 ayat 20 dan 21. Bunyinya, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Amsal pasal 10 ayat 4. Bunyinya, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Masih ada lagi untuk adik-adik yang belum bersekolah tetapi sudah bisa berbicara. Adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman. Adik-adik tinggal mengikuti apa yang papa atau mama katakan. Nah, firman yang akan diperkatakan dari kitab Amsal pasal 10 ayat 6a. Bunyinya, berkat ada di atas kepala orang benar. Dan jangan lupa ya adik-adik, bagi kalian yang sudah bisa menghafal dan juga memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal dan juga memperkatakan firman. Karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan, sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita kembali tundukkan kepala, kita siap terima berkat dari surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Sebelum kami mengakhiri ibadah tempat ini, Tuhan berkati Bapak dan Ibu Kepala Sidang kami yang terkasih, Bapak Pariaji dan Oma dan Neti Pagi bersama keluarga besar, anak mantu cucu semuanya dalam berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan juga pemimpin kami yaitu Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga dan juga Kak Argo Pariaji diberkati sehat sempurna dan juga pelayanannya penuh kuasa, tanda dan mujizat. Dan juga pemimpin kami Beloved Kid yaitu Kak Jeffrey Adolfwane bersama keluarganya diberkati, dijaga pasukan malaikat, pelayanannya penuh kuasa, tanda dan mujizat. Dan juga seluruh kakak-kakak yang telah korban pelayanan, mereka pasti diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang, berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan siaplah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu
dan memberi engkau shalom-Nya, damai sejahteranya. Tuhan juga mengaruniakan umur panjang dan kesehatan, dan engkau akan melihat anak-anakmu dan cucu-cucumu berhasil dalam hidupnya. Setiap kita yang percaya dan sudah berkati Tuhan, mari sebelum beriman percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Minggu depan kita masih beribadah online di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Oke? Nah, untuk adik-adik jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Juga jangan lupa untuk follow Instagram Beloved Kids ya di @beloved.kids. Oke? Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids.